Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, penonton setia dan penonton baru. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang gadis cantik asal Kediri yang dilarang menikah karena calon suaminya dianggap dukun oleh seluruh warga. Hari pernikahannya penuh tangis, penolakan, dan hinaan. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya gadis itu tetap bertahan hingga pada hari ketujuh setelah pernikahan. Ternyata. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Absen juga teman-teman nonton dari daerah mana saja di komentar. Karena saya senang banget jika tahu asal daerah teman-teman. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Sore itu angin dari kebun tebu membawa bau tanah basah ke halaman rumah. Burung-burung pulang dan langit memerah. Raras berdiri di depan pintu, menahan napas, menggenggam tas kecil yang dari tadi ia putar-putar di jemari. Di ambang pintu, ayahnya duduk di kursi kayu jati dengan sarung kusut dan mata yang letih seusai bekerja di bengkel. Ibunya menatap piring di meja makan, mencoba ramah, padahal detak gelisahnya terdengar sampai ke ruang depan. Suara sendok beradu dengan piring terdengar pelan, seolah memberi isyarat agar percakapan malam ini jangan sampai meledak. "Aku mau bicara," kata Raras. Suaranya pelan, tapi tegas. Ia menatap kedua orang tuanya, menembus rasa takut yang sejak pagi membuat perutnya mual. Ia sudah menyiapkan kalimat sejak berhari-hari, namun semua berantakan begitu melihat wajah ayah dan ibu yang selalu ia hormati. Tetap saja ia harus menyampaikan, karena menunda hanya akan membuat luka tambah lama. Ayah menegakkan badan. Tentang apa? Tidak ada nada marah, namun ada garis keras di keningnya. Ibu berhenti menatap piring, menoleh, dan berdiri di dekat Raras. Hangat, tapi tegang. "Aku akan menikah," ucap Raras. Piring di tangan ibu hampir jatuh. Ayah menghela napas, seakan sudah menduga, namun belum siap mendengar. Raras melanjutkan sebelum keberanian menguap. "Namanya Kisaka," katanya. "Aku sudah bertemu, sudah mengenal, dan aku mantap." Ruang seperti menyusut. Di luar, azan maghrib dari surau kecil terdengar, memantul pada dinding rumah tetangga. Ibu menutup mulut, matanya melebar. Ayah memejam sebentar, lalu membuka kembali, menatap anak gadisnya yang selama ini patuh dan tidak banyak menuntut. "Kisaka siapa?" tanya ayah pelan. "Orang-orang menyebutnya dukun," jawab Raras. Suara bergetar tetapi tidak putus. "Tapi aku tahu beliau bukan seperti yang dibicarakan orang. Beliau baik, menolong banyak orang. Beliau tinggal di ujung desa, rumahnya dekat kebun randu." Kata dukun melesak seperti batu ke dalam hati ayah dan ibu. Ibu melangkah mundur, mencari sandaran pada kursi. "Anakku," bisiknya, "kau mungkin sedang ditutupi kabut. Jangan tergesa. Dukun itu bukan jalan baik." Matanya berkaca-kaca. Raras menahan tangan ibu. "Bu, aku tidak tertutup. Aku melihat dengan mataku sendiri. Beliau memang berambut panjang, bajunya sederhana, tapi hatinya lembut. Ia mengantar jenazah seorang tetangga ketika tidak ada yang mau. Ia membelikan obat untuk bayi tetangga yang demam. Beliau tidak pernah minta imbalan." Ayah berdiri. Suaranya tegas, dingin, namun menahan ledakan. "Kalau baik, kenapa semua orang menghindar? Kenapa orang-orang memanggilnya dukun? Anakku, nama baik keluarga ini bukan topeng. Ia adalah nafkah batin kita. Kau ingin mengubur semua yang sudah Bapak jaga." Raras menatap lantai, lalu menatap lagi ayah. "Aku tidak mengubur. Yah. Aku ingin berjalan dengan pilihanku. Aku sudah memikirkan lama. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut menghabiskan hidup tanpa jujur pada rasa di hati." Di luar, motor lewat, memecah hening. Ibu duduk, memegang tangan Raras lebih erat. "Bagaimana kau kenal?" tanya ibu lirih. Raras menghela napas, lalu bercerita. "Bulan lalu, di Pasar Pagu,
Ia bertemu laki-laki tua berambut perak yang menunduk di dekat los sayur. Baju abu kusam, rompi hitam, kalung dari biji-bijian menggantung di dada. Ada anak kecil jatuh. Lututnya berdarah. Orang-orang hanya menoleh. Laki-laki itu segera merobek kainnya sendiri, membalut luka, meniup pelan, lalu menuntun anak itu kembali pada ibunya. Di wajahnya tidak ada pamer, hanya tenang. Ketika Raras membeli cabai, mereka berpapasan. Senyum laki-laki itu sederhana, seperti senyum matahari pagi. Sejak itu Raras memperhatikan. Ternyata laki-laki itu sering menolong tanpa suara. Orang memanggilnya Kisaka. Ada yang bergumam ia dukun. Ada yang bilang ia aneh. Namun di mata Raras ia manusia yang berusaha bermanfaat. Sejak pertemuan itu, Raras beberapa kali mengantar makanan ke rumah Kisaka. Rumahnya papan tua, berbau kayu basah, menghadap ladang randu. Ia tidak pernah meminta apapun. Ia bicara sedikit, lebih banyak mendengar. Dari cara duduknya, cara memegang gelas, cara menunduk ketika menyebut nama Allah, Raras merasa ada sopan santun yang jarang ia lihat pada orang lain. Kau bilang menikah, ayah kembali bersuara. Lebih tenang tapi kaku. Kapan? Raras menelan ludah. Insya Allah dalam waktu dekat. Aku sudah minta Kisaka datang dengan Aji pamit. Bertemu ayah dan ibu. Aku ingin semuanya jelas dan terhormat. Ibu menatap ayah. Lalu Raras. Air mata jatuh tanpa suara. Anakku, ibu tidak ingin kau terluka. Ibu takut omongan orang. Mereka bisa kejam. Biarkan aku yang menanggung, Bu, kata Raras. Aku tidak minta pesta. Cukup ijab kabul. Sederhana. Doa ayah dan ibu adalah restu terbesar. Angin malam menembus kisi-kisi jendela. Aroma sayur lodeh dari dapur menguar. Namun tidak ada yang ingin makan. Ayah berjalan ke teras, memandang langit yang mulai gelap. Ia menyulut rokok. Padahal sudah lama berhenti. Butiran abu jatuh ke lantai. Lama ia diam, seakan mencari kata yang tidak melukai. Akhirnya ia berkata, Bapak belum bisa setuju. Besok Bapak akan menemui laki-laki itu. Kalau hatiku merasa tidak baik, pernikahan ini batal. Raras mengangguk. Aku terima. Malam merangkak. Ibu menyiapkan tikar di ruang depan, mengajak Raras duduk bersamanya. Mereka membaca selawat pelan. Di sela-sela bacaan, ibu memandang wajah anaknya yang dewasa sebelum waktunya. Kalau besok jadi bertemu, jangan terlalu berharap. Jaga dirimu, ucap ibu. Aku pegang pesan ibu, jawab Raras. Ia menutup mata, mencoba tidur. Namun bayangan esok menari-nari di pelupuk. Ia melihat pelaminan sederhana, ia melihat hujan tipis di halaman. Ia melihat tatapan curiga, ia melihat tangan kasar yang kelak akan ia genggam. Anehnya, di balik takut, ada tenang yang pelan-pelan tumbuh. Pagi datang bersama kabut tipis. Ayam berkokok. Ayah sudah mandi, memakai kemeja garis. Ibu menyiapkan teh panas. Raras meminjam sepeda motor tetangga. Mereka bertiga berboncengan menuju ujung desa. Jalan kecil basah oleh embun. Daun pisang memantulkan cahaya. Ketika rumah papan itu tampak, ayah memperlambat motor. Raras merasakan jantungnya berpacu. Di teras, Kisaka berdiri menunggu. Rambutnya terurai ke bahu, janggutnya putih, bajunya tetap sederhana. Namun ada sinar tenang di matanya. Assalamualaikum, sapa Kisaka. Suaranya dalam, hangat. Ayah mengangguk singkat. Ibu merapat pada Raras. Burung gereja hinggap di tiang pagar, berkicau pelan. Udara seolah menahan sesuatu yang belum sempat disebut. Kisaka mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang kecil yang wangi kayu dan kopi. Ayah membuka percakapan. Datar. Fokus. Ia bertanya tentang pekerjaan, asal, dan niat. Kisaka menjawab pendek, tidak berbelit. Ia bercerita bahwa hidupnya sederhana, bahwa ia belajar pijat tradisional dari orang tua,
bahwa ia sering diminta warga memimpin doa, bahwa ia tidak menjual jimat, bahwa ia tidak menipu. Ia berkata ingin menikah dengan Raras karena melihat ketulusan, bukan karena ingin berlindung di balik nama keluarga. Setiap kalimat diucap pelan, namun terasa seperti batu yang mantap di dasar sungai. Di sela bicara, Kisaka mengambil gelas, lalu menaruh kembali dengan hati-hati, seolah takut menimbulkan bunyi. Ia menunduk ketika menyebut nama Allah. Ia mengucap syukur karena diberi kesempatan bertamu. Ibu memperhatikan semua gerak kecil itu, dan di matanya, kebencian perlahan berubah menjadi bingung. Percakapan semakin panjang. Ayah tetap keras, namun nada suaranya mulai turun. Kisaka tidak berusaha memukau. Ia justru mengakui kekurangan. Saya tidak punya banyak, katanya. Saya hanya punya waktu dan tenaga. Kalau Allah izinkan, saya ingin waktu dan tenaga itu jadi pelindung untuk Raras. Angin menyingkap tirai tipis. Dari kejauhan dengar bunyi kentongan ronda siang. Di luar, anak-anak berlari mengusik tanah. Waktu seolah bergerak lambat, seperti menunggu sebuah keputusan lahir di ruangan kecil itu. Ketika jam dinding menunjuk angka 11, ayah mematikan rokoknya yang tinggal puntung. Ia menatap Kisaka lama, lalu menoleh ke putrinya. Ada sesuatu yang tidak terucap, sesuatu yang belum siap diserahkan. Ia berdiri, merapikan kemejanya, dan mengangguk pendek. Bapak butuh waktu, katanya. Besok kita akan membicarakan syarat. Aku tidak janji setuju, tapi aku tidak akan menutup pintu. Raras menarik napas panjang. Ia memandang ibu. Ibu mengusap punggungnya pelan. Kisaka menunduk, lalu menyuguhkan kopi lagi. Tidak ada senyum lebar, tidak ada seruan lega. Hanya detik-detik yang bergerak bersama harapan yang belum bernama. Siang semakin terang. Matahari naik, menabur cahaya ke lantai kayu. Dari jendela, ladang randu terlihat bergoyang kecil. Raras memejam sejenak, merasakan tubuhnya gemetar kecil, lalu tenang kembali. Langkah pulang mereka terasa panjang. Namun untuk pertama kalinya sejak kabar itu ia ucapkan, ia bisa menghela napas tanpa rasa dikejar. Sesuatu telah bergeser, walau hanya sejengkal. Dan sejengkal itulah yang ia butuhkan untuk bertahan. Matahari sudah condong ke barat ketika Raras duduk sendirian di kamarnya. Suara ayam tetangga yang mulai masuk kandang terdengar dari jendela. Aroma tanah basah dari halaman menembus tirai tipis. Sejak pulang dari rumah Kisaka tadi siang, suasana di rumah berubah. Ayahnya lebih banyak diam. Ibunya berjalan mondar-mandir tanpa banyak bicara. Setiap kali Raras mencoba membuka percakapan, hanya dijawab dengan senyum tipis atau anggukan singkat. Di luar kamarnya, samar terdengar suara ayah berbicara dengan ibu di ruang depan. Nada suaranya rendah tapi berat, seperti menahan sesuatu yang sudah ingin meledak. Aku masih belum bisa menerima, Bu. Suara ayah terdengar jelas di sela angin sore. Penampilan orang itu, baju lusuh, rambut acak-acakan. Apa kata orang nanti? Tapi, Pak, aku lihat matanya. Ada kejujuran di sana, jawab ibu pelan. Aku juga kaget, tapi aku tidak melihat tanda-tanda orang jahat. Kejujuran saja tidak cukup, potong ayah. Kita bicara soal masa depan anak. Dunia ini kejam. Orang akan menghina, menuduh, bahkan sebelum mereka tahu siapa dia. Aku tidak mau Raras jadi bahan ejekan seumur hidup. Raras menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya perih mendengar kata-kata itu. Ia paham ayah khawatir. Tapi rasa percaya yang tumbuh di hatinya pada Kisaka jauh lebih kuat dari rasa takutnya pada omongan orang. Ia bangkit, melangkah ke ruang depan. Ayah dan ibu langsung menoleh. Aku dengar semua, kata Raras. Suaranya bergetar tapi matanya teguh. Aku tahu ayah ingin melindungiku. Tapi aku juga ingin memilih sendiri jalan hidupku. Ayah menghela napas panjang. Kau tidak mengerti, Nak. Sekali kau melangkah ke pelaminan dengan orang seperti itu, cap itu akan melekat selamanya. Bahkan kalau nanti ternyata dia orang baik,
luka dari kata-kata orang akan tetap tinggal. Aku sudah siap menanggungnya, jawab Raras pelan. Aku lebih takut menyesal karena mengabaikan orang yang tulus hanya karena penampilannya. Suasana menegang. Suara sendok jatuh dari dapur memecah hening. Ibu buru-buru memungutnya, lalu kembali duduk. Mungkin kita beri waktu, katanya hati-hati. Biar Raras dan Kisaka membuktikan. Kita lihat 1-2 minggu ini, apakah dia betul-betul seperti yang orang bilang, atau seperti yang Raras percaya. Ayah terdiam. Ia menatap keluar jendela, memandang pohon jati yang bergoyang ditiup angin sore. Baik, katanya akhirnya. Tapi kalau ada satu saja hal yang membuatku curiga, pernikahan ini batal. Raras mengangguk. Ia tahu ini bukan persetujuan penuh, tapi setidaknya pintu masih terbuka. Malam itu, rumah terasa berat. Makan malam berlangsung tanpa banyak kata. Hanya suara piring beradu dan sendok yang bergeser. Raras menatap lauk sederhana di hadapannya, tapi rasa laparnya hilang. Pikirannya melayang ke wajah Kisaka siang tadi. Bagaimana ia menjawab setiap pertanyaan ayah dengan sabar, tanpa tersinggung sedikitpun. Usai makan, Raras keluar ke teras. Langit penuh bintang. Suara jangkrik memenuhi udara. Ia duduk di bangku bambu, memeluk lututnya. Dari kejauhan terdengar suara musik dangdut dari hajatan tetangga, bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain petasan. Ia teringat pesan Kisaka ketika mereka terakhir bertemu. Yang terpenting bukanlah omongan orang, Raras, tapi apa yang kita lakukan saat omongan itu datang. Jika kita tetap tegak, omongan itu akan jatuh sendiri ke tanah. Kata-kata itu membuatnya menghela napas panjang. Ia tahu jalan di depannya akan sulit, tapi ia merasa tidak sendiri. Di dalam rumah, ayah duduk termenung, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Di matanya, ada campuran marah, sayang, dan bingung. Sementara ibu di dapur, mencuci piring sambil menatap kosong keluar jendela. Malam semakin larut. Raras masuk ke kamar, menutup pintu, lalu menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Sebuah doa, singkat tapi penuh harap. Ya Allah, jika ia memang baik untukku, dekatkanlah. Jika ia tidak, jauhkanlah dengan cara yang tidak melukai. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun di balik lopak, ia melihat bayangan hari pernikahan yang penuh dengan tatapan sinis, juga bayangan senyum Kisaka yang tenang. Entah kenapa, senyum itu lebih menenangkan daripada segala ketakutannya. Di luar, angin malam mengelus dedaunan, membawa serta bisik-bisik yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sedang diuji. Pagi itu matahari baru setengah naik ketika Raras keluar rumah, membawa keranjang anyaman berisi sayuran yang akan dijual di warung kecil milik ibunya. Udara masih sejuk, tapi telinganya sudah panas oleh tatapan yang ia rasakan sejak melangkah keluar pagar. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman menoleh, lalu saling berbisik. Beberapa tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tajam, seperti sedang menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di ujung jalan, 2 perempuan paruh-baya duduk di bangku bambu sambil mengupas singkong. Begitu Raras lewat, suara mereka terdengar jelas. Itu anak Pak Samad ya? Bisik salah satu. Iya, katanya mau nikah sama Kisaka. Jawab yang lain, nada suaranya setengah geli, setengah prihatin. Astagfirullah, orang tua kok enggak melarang. Apa enggak takut kena bala? Ya mungkin sudah kena, makanya berani sama dukun. Tawa kecil menyusul, tapi bagi Raras, setiap tawa itu terdengar seperti cambuk yang mendarat di punggungnya. Ia menunduk, mempercepat langkah. Di pasar, suasana tak jauh berbeda. Pedagang sayur yang biasanya ramah kini hanya menyapa sekilas. Beberapa pembeli malah sengaja menghindar, memilih berbelanja di lapak lain. Raras berusaha tersenyum dan tetap melayani pembeli yang datang, meski hatinya mulai terasa berat. Siang menjelang, kabar tentang rencananya menikah dengan Kisaka sudah terdengar ke warung-warung kopi di pinggir jalan. Di sana, para lelaki kampung berbicara lantang, seolah berita itu adalah bahan hiburan. Gila aja,
Anak muda cantik mau nikah sama orang tua yang kerjaannya cuma keliling bawa kantong kain hitam, ujar seorang pria sambil menyeruput kopi. Aku dengar katanya Kisaka pernah ngusir orang dari kebun randu pakai mantra, sambung yang lain. Ah, itu cuma omongan. Tapi tetap saja, siapa yang mau punya mantu kayak gitu? Tawa keras mereka membuat beberapa orang menoleh, termasuk Raras yang baru saja lewat untuk pulang. Di rumah, ibunya menyambut dengan tatapan cemas. Ibu dengar dari Bu Surti, katanya orang-orang pada ngomongin kamu di pasar. Tolong, nak, jangan keluar dulu beberapa hari ini. Biar omongan itu reda. Raras menggeleng. Ibu, kalau aku bersembunyi, mereka akan makin yakin aku salah. Biarkan saja. Mereka hanya tidak tahu. Sore harinya, seorang teman lama datang. Namanya Wulan. Dulu teman dekat Raras sejak sekolah. Ia duduk di teras sambil menyeruput teh manis yang disuguhkan ibu. Awalnya obrolan mereka biasa saja, tentang pekerjaan dan kabar teman-teman lama. Tapi kemudian, Wulan mencondongkan badan. Ras, aku nggak enak ngomong ini. Tapi, kamu yakin sama pilihanmu? Orang-orang bilang macam-macam tentang Kisaka. Aku khawatir kamu kecewa nanti. Raras menatap sahabatnya itu. Aku tahu mereka bilang apa. Tapi aku memilih bukan karena cerita mereka. Aku memilih karena apa yang aku lihat sendiri. Wulan terdiam. Ia ingin membantah. Tapi melihat kesungguhan di wajah Raras membuatnya mengurungkan niat. Ia hanya menghela napas, lalu menepuk tangan Raras pelan. Kalau begitu, semoga kamu nggak salah. Menjelang malam, Raras duduk di teras bersama ibunya. Suara radio tetangga memutar lagu lawas, bercampur dengan bunyi jangkrik. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki beberapa anak yang berlari sambil berteriak. Calon istri dukun, calon istri dukun. Ibu menatap Raras dengan tatapan iba. Mereka anak-anak, Bu. Mereka cuma mengulang apa yang mereka dengar, kata Raras lirih, mencoba tersenyum walau hatinya teriris. Malam itu, Raras tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit. Ia sadar, ini baru permulaan. Bisik-bisik tetangga hanyalah gelombang pertama dari badai yang akan datang. Ia memejamkan mata, mengulang-ulang dalam hati bahwa ia harus kuat. Ia tahu, semakin dekat ke hari pernikahan, semakin keras omongan itu akan terdengar. Dan di luar sana, di rumah papan ujung desa, Kisaka duduk di bawah lampu minyak, meracik ramuan herbal untuk seorang warga yang sakit. Ia mungkin tidak tahu detail omongan orang, tapi ia pasti mengerti beban yang kini dipikul calon istrinya. Entah kenapa, pikiran itu memberi Raras sedikit ketenangan, meski malam terasa panjang dan sunyi. Hujan rintik-rintik turun di pasar Pagu pagi itu. Atap seng kios sayur meneteskan air seperti tirai tipis, membuat jalan becek bercampur aroma tanah basah. Raras berjalan cepat di antara los-los yang ramai. Keranjang belanja di lengannya mulai berat oleh sayur mayur, bawang, dan cabai. Ia sedang menawar ikan di kios Bu Sulis ketika suara tangis anak kecil terdengar dari arah lorong belakang. Semula ia mengira itu hanya anak yang rewel. Tapi tangisnya berbeda, terdengar nyaring, memanggil-manggil ibu, bercampur isak yang membuat hati mencelos. Raras menoleh. Di ujung lorong yang agak sepi, seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun duduk di tanah. Lututnya berdarah, kakinya terlipat tak berdaya. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas, lalu meneruskan langkah. Dari arah berlawanan, seorang pria tua melangkah perlahan. Rambutnya panjang memutih, sebagian terikat ke belakang, sebagian tergerai menutupi bahu. Bajunya lusuh, rompi hitam tipis melapisi kaos kelabu. Di dadanya tergantung kalung biji-bijian kusam. Wajahnya tegas, namun tatapannya tenang. Di tangannya, ia membawa kantong kain hitam. Tanpa berkata sepatah pun, ia berlutut di depan anak itu. Dari kantongnya, ia mengeluarkan kain bersih, lalu merobek sedikit ujungnya dengan tangan yang kokoh. Ia membersihkan luka anak itu dengan air dari botol minum, lalu membalutnya rapat.
Sesekali ia meniup luka itu pelan, seolah ingin meredakan perih. Tangisan anak itu mulai mereda, berganti rengekan kecil. "Ibumu di mana?" tanya pria itu dengan suara dalam, hangat. Anak itu menunjuk ke arah kios tempe. Pria itu menggendongnya dengan hati-hati. Langkahnya mantap meski lantai licin. Raras yang sejak tadi memperhatikan tanpa sadar mengikuti dari belakang. Mereka sampai di kios, di mana seorang ibu paruh baya berdiri panik. Begitu melihat anaknya, ia langsung memeluk erat, mengucapkan terima kasih berulang kali. Pria itu hanya mengangguk singkat, menepuk bahu sang ibu, lalu berbalik hendak pergi. Raras memberanikan diri memanggil, "Pak, terima kasih sudah menolong." Pria itu berhenti, menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak berusaha menarik perhatian, tapi entah kenapa terasa menenangkan. "Kalau ada yang bisa dibantu, kita bantu. Begitu kan seharusnya?" jawabnya singkat, lalu melanjutkan langkah. Sejak pertemuan itu, rasa penasaran tumbuh di hati Raras. Siapa sebenarnya pria itu? Orang-orang di pasar menyebutnya Kisaka. Ada yang bilang ia dukun, ada yang bilang ia tabib kampung. Ada pula yang berbisik bahwa ia punya ilmu aneh. Namun Raras lebih memilih mengingat cara ia membalut luka anak itu. Tenang, sabar, dan penuh perhatian. Beberapa hari kemudian, Raras sengaja membawa kue pisang buatannya dan mengantarnya ke ujung desa, ke rumah papan tua yang katanya milik Kisaka. Rumah itu berdiri di tepi ladang randu, dikelilingi pagar bambu sederhana. Di depannya, ada kursi kayu dan kendi air. Udara di sana sejuk, jauh dari kebisingan. Kisaka menerima kue itu dengan sopan, mempersilakan Raras duduk di kursi bambu. Percakapan mereka sederhana, tentang cuaca, tentang ladang, tentang harga beras yang naik. Ia bicara sedikit, lebih banyak mendengar. Setiap kali menyebut nama Allah, ia menundukkan kepala, suaranya pelan namun mantap. Kunjungan itu menjadi awal pertemuan-pertemuan berikutnya. Kadang Raras datang membawa sayur atau buah, kadang hanya untuk duduk di teras sambil menikmati teh panas yang diseduh Kisaka. Perlahan, ia mulai melihat bahwa di balik penampilan lusuh itu, ada sikap hormat, ketelitian, dan keteguhan hati. Hingga suatu sore, ketika langit berwarna oranye dan angin berhembus dari ladang, Kisaka berkata, "Raras, hidup ini bukan soal apa yang orang lihat. Kadang, yang paling berharga justru yang mereka tak mau lihat." Kata-kata itu melekat di hati Raras, menjadi benih keyakinan yang kelak membuatnya siap menantang seluruh omongan orang. Dan ia tak pernah menyangka, pertemuan sederhana di pasar pagi itu adalah langkah pertama menuju badai yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu langit kelabu, awan menggantung rendah seakan ingin jatuh menimpa desa. Sejak subuh, hujan rintik tak berhenti. Di halaman rumah keluarga Raras, tenda pernikahan sederhana sudah berdiri. Kain putihnya basah oleh titik-titik air yang merembes dari sambungan bambu. Kursi plastik disusun rapi, sebagian kakinya terbenam lumpur. Di meja pelaminan, bunga melati yang sudah disiapkan semalam mulai layu tersapu udara dingin. Raras duduk di kamar, mengenakan kebaya keemasan peninggalan neneknya. Tangannya dingin, meski tubuhnya diselimuti kain tebal. Di luar, terdengar suara saudara-saudaranya berceloteh, tapi ia bisa menangkap nada-nada sinis yang disamarkan. "Nggak nyangka ya, anak secantik dia mau nikah sama orang tua itu," bisik salah satu sepupunya yang mengira Raras tak mendengar. "Iya, kayak nggak ada lelaki lain saja," jawab yang lain sambil terkekeh. Ibu masuk ke kamar, membawa segelas air putih. "Minum dulu, nak," ucapnya pelan. Matanya memandang lembut, tapi ada sisa kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Bu, apa ayah sudah siap?" tanya Raras, mencoba mengalihkan pikirannya dari suara-suara di luar. "Siap, tapi kau tahu ayahmu. Dia akan mengawasi semua dengan tatapan tajam," jawab ibu sambil merapikan kerudung di kepala Raras. Tak lama, suara motor terdengar di depan rumah. Raras menoleh ke jendela. Di luar, terlihat sosok Kisaka turun dari motor tua yang dikendarai seorang tetangga. Ia mengenakan beskap hitam sederhana,
Rambut panjangnya diikat rapi, janggutnya tersisir. Di tangannya hanya ada tas kain kecil. Meski hujan rintik membasahi bahunya, ia berjalan mantap ke arah tenda, menyapa orang-orang dengan senyum tipis. Beberapa tamu berdiri di bawah payung, memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang mengangguk seadanya, ada pula yang menoleh sambil berbisik-bisik. Seorang paman Raras bahkan terdengar berkata keras, "Ya Allah, ini beneran calon pengantinnya?" Tawa kecil pecah dari sekelompok pria di pojok tenda. Acara dimulai. Hujan tak kunjung reda, membuat udara semakin dingin. Ki Saka duduk di kursi depan, sementara Raras dibawa keluar oleh ibunya. Langkahnya pelan, tapi setiap tapak terasa berat. Tatapan orang-orang seperti menembus kulitnya. Saat penghulu memulai ijab kabul, ketegangan memuncak. Tiba-tiba, Paman Raras yang duduk di barisan tengah berdiri. "Tunggu dulu," serunya lantang. Semua kepala menoleh. "Aku nggak setuju pernikahan ini dilanjutkan. Anak ini masih bisa dapat laki-laki yang lebih pantas." Suasana ricuh. Beberapa tamu mulai bergumam. Bahkan ada yang berdiri ingin ikut bicara. Ibu Raras langsung menangis, memohon agar acara diteruskan. Ayah berdiri di antara paman dan penghulu, berusaha menenangkan. Ki Saka hanya duduk diam, menatap lurus ke depan. Matanya tenang, bibirnya menyebut istighfar pelan. Ia tidak membela diri, tidak pula marah. Raras yang duduk di samping ibu menggenggam ujung kain kebayanya. Jantungnya berdegup kencang. "Paman," suara Raras bergetar, tapi cukup keras terdengar. "Aku sudah memilih. Aku mohon, hormati pilihanku." Paman menatapnya lama, lalu menggeleng keras. "Kau akan menyesal," katanya, lalu duduk kembali sambil menggerutu. Acara berlanjut. Suara penghulu mengisi udara yang tebal oleh hujan dan rasa tegang. Ki Saka mengucap akad dengan suara mantap, tanpa jeda, tanpa salah. Saat penghulu berkata, "Sah," beberapa tamu bertepuk tangan pelan. Sebagian hanya saling pandang. Setelah prosesi, hujan mereda sedikit, tapi hawa dingin masih menusuk. Raras dan Ki Saka duduk di pelaminan, menerima tamu. Beberapa orang menyalami mereka dengan senyum tipis. Yang lain hanya menyalami ayah dan ibu Raras lalu pergi tanpa menatap pengantin. Dari kejauhan, terdengar lagi bisik-bisik. Kali ini dari anak-anak muda yang berdiri di dekat dapur. Cocoknya bapak-bapak itu sama nenek-nenek, bukan sama Raras. Kayak ayah sama anaknya nikah. Tawa mereka membuat hati Raras remuk, tapi ia menahan diri, memalingkan wajah ke arah lain. Di sampingnya, Ki Saka menoleh sebentar, lalu berkata lirih, "Sabar, badai hanya sebentar, tapi laut akan tenang lagi." Kata-kata itu menetes ke hati Raras seperti hangat teh di tengah hujan. Ia mengangguk pelan, menggenggam tangan suaminya di bawah meja pelaminan, genggaman yang mungkin tidak dilihat orang, tapi bagi Raras, itu adalah ikatan janji yang lebih kuat dari apapun. Dan di luar tenda, awan mulai bergerak, menyisakan sedikit celah bagi cahaya matahari untuk jatuh di tengah genangan air. Seolah memberi isyarat bahwa meski hujan belum benar-benar berhenti, hari itu akan tetap dilalui. Suara gamelan yang dimainkan oleh pemuda kampung mengalun pelan di bawah tenda, tapi bukannya membawa suasana damai. Dentingan saron itu justru terasa seperti ketukan jarum jam yang menunggu ledakan. Udara masih dingin dan basah setelah hujan. Lantai tanah becek meski sudah dilapisi tikar plastik. Bau tanah bercampur dengan wangi melati dari pelaminan, menciptakan aroma yang anehnya membuat dada Raras sesak. Di pelaminan, Raras duduk di sebelah Ki Saka. Ia mencoba tersenyum kepada tamu yang datang, tapi senyumnya kaku. Setiap tamu yang menyalami mereka, ia bisa merasakan perbedaan. Ada yang menggenggam tangannya erat dengan tatapan tulus, ada pula yang menyentuh sekilas sambil mengalihkan pandangan, seperti tak mau terlalu lama berada dekat mereka. Di tengah arus tamu yang datang dan pergi, seorang laki-laki setengah baya dengan wajah merah padam tiba-tiba berdiri dari kursi tamu. Raras mengenalnya. Itu Pak De Surya, kakak dari ayahnya. Tubuhnya besar, suaranya berat, dan sejak awal memang ia yang paling keras menentang pernikahan ini.
Stop dulu, seru Pak De Surya lantang, membuat semua orang menghentikan langkah. Suara gamelan mendadak terhenti, menyisakan hening yang tebal. Aku nggak bisa diam lagi, lanjutnya sambil melangkah mendekat ke pelaminan. Kalian ini sudah menodai nama keluarga. Raras, kau sadar nggak siapa yang kau nikahi? Ibu Raras yang duduk di kursi keluarga langsung berdiri, mencoba menenangkan. Mas, ini sudah akad, tolong jangan membuat ribut. Tapi Pak De Surya tak mau mendengar. Ia menunjuk langsung ke arah Kisaka. Kau, aku sudah dengar semua cerita tentangmu. Orang-orang di desa bilang kau dukun. Kau pikir aku akan diam membiarkan keponakanku jadi korban? Suara tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengangguk-angguk. Sebagian lainnya memandang tak nyaman. Raras merasa darahnya mendidih, tapi tubuhnya gemetar. Ia melihat Kisaka di sebelahnya, yang masih duduk tenang, menatap Pak De Surya tanpa membalas kata-kata kasar itu. Pak De, suara Raras pelan tapi jelas. Aku yang memilih menikah dengannya. Ini pilihanku, bukan paksaan siapapun. Pilihan bodoh, bentak Pak De Surya. Kau akan menyesal seumur hidup. Tiba-tiba ayah Raras berdiri. Langkahnya mantap menuju tengah tenda, berdiri di antara kakaknya dan pelaminan. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Mas, cukup. Ini hari anakku. Kalau kau masih menghormati aku, duduklah kembali. Pak De Surya menatap adiknya lama. Nafasnya berat. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, beberapa lelaki dari pihak keluarga ikut maju, mencoba menahannya. Suasana jadi riuh. Tamu-tamu berdesakan, suara orang beradu pendapat bercampur dengan tangisan anak-anak yang ketakutan. Di tengah keributan itu, Kisaka berdiri perlahan. Tubuhnya tegak. Wajahnya tetap tenang meski matanya berkilat. Ia melangkah maju, mendekati Pak De Surya, lalu menundukkan kepala sedikit. Pak De, saya tahu Bapak ingin melindungi Raras. Saya menghargai itu. Tapi izinkan saya membuktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Saya tidak akan membiarkan dia terluka. Dan kalau suatu hari saya menyakitinya, saya akan pergi tanpa menoleh. Kata-kata itu membuat tenda hening sejenak. Tidak ada yang bersuara. Bahkan hujan rintik di luar seperti berhenti mendesah. Pak De Surya menghela napas keras, lalu mundur selangkah. Kita lihat saja nanti, katanya, lalu kembali duduk dengan wajah masam. Acara pun dilanjutkan, tapi suasana sudah berubah. Senyum-senyum canggung menggantikan tawa ringan, dan bisik-bisik kembali mengalir di antara tamu. Raras menggenggam tangan Kisaka di bawah meja pelaminan. Genggaman itu hangat, seolah berkata, kita sudah melewati satu badai, masih banyak di depan, tapi kita akan hadapi bersama. Matahari sore mulai merangkak keluar dari balik awan. Sinarnya menyusup di antara celah tenda, jatuh di wajah Raras dan Kisaka. Mungkin, itu pertanda bahwa meski langit hari itu penuh awan kelabu, sedikit cahaya tetap mencari jalan untuk masuk. Acara resepsi perlahan mereda. Kursi-kursi mulai kosong. Suara gamelan tinggal gema samar yang dibawa angin sore. Hujan benar-benar berhenti, menyisakan bau tanah basah dan wangi rumput yang segar. Tapi di hati Raras, suasana masih berat. Kericuhan tadi meninggalkan bekas yang sulit hilang, seperti noda yang menempel di kain putih. Ia duduk di pelaminan bersama Kisaka, menatap tamu terakhir yang berpamitan. Beberapa saudara mendekat, menyalami mereka dengan senyum yang lebih tulus dari sebelumnya, seakan ingin menebus sikap dingin tadi. Ibu merapikan kebaya Raras, berusaha menyembunyikan matanya yang sembab. Ayah berdiri di dekat pintu tenda, mengawasi semua yang masih bersisa. Ketika tenda sudah mulai dibongkar, Raras dan Kisaka dibawa masuk ke ruang tamu rumah. Ibu menyuguhkan teh panas dan sepiring pisang rebus. Ayah pamit keluar sebentar untuk mengantar keluarga yang menginap di rumah tetangga. Suasana rumah jadi sunyi, hanya terdengar bunyi kain tenda yang ditarik di luar dan suara ayam berkokok terlambat. Raras duduk di kursi kayu, kedua tangannya saling meremas di pangkuan. Ia menunduk,
menatap jarinya yang bergetar. Tiba-tiba setetes air mata jatuh tanpa ia sadari. Kenapa menangis? Suara Kisaka tenang, tapi penuh perhatian. Aku malu, jawab Raras lirih. Bukan pada pernikahan ini, tapi pada caranya. Semua melihat kita seolah-olah aku sedang melakukan dosa besar. Kisaka mendekat, duduk di kursi yang sama. Tangannya yang besar dan kasar menggenggam tangan Raras, menghangatkan jemari yang dingin. Raras, katanya pelan, hidup ini penuh dengan pandangan orang. Sebagian tajam seperti pisau, sebagian hangat seperti selimut. Tapi kita tidak bisa memilih pandangan mana yang datang. Yang bisa kita pilih hanyalah cara kita menjalaninya. Raras mengangkat wajah. Matanya masih basah. Tapi mereka keluarga. Bagaimana kalau mereka tidak pernah mau menerima? Kisaka tersenyum tipis. Aku tidak menikahimu untuk diterima semua orang. Aku menikahimu untuk menjagamu. Dan aku janji, selama aku masih bernafas, tidak akan ada yang bisa menjatuhkanmu, meski dunia membenciku. Kata-kata itu membuat air mata Raras jatuh lagi. Kali ini tanpa ia tahan. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Kisaka membiarkan. Hanya mengusap punggungnya perlahan. Kau kuat, Raras. Lebih kuat dari yang kau kira. Hari ini kau sudah membuktikannya. Kau berdiri di depan orang-orang yang mencibirmu. Dan kau tetap melangkah. Itu tidak semua orang bisa lakukan. Lanjutnya. Di luar, suara ayah mulai terdengar. Berbicara dengan tetangga yang membantu membongkar tenda. Raras tahu mereka harus segera bersiap untuk malam pertama di rumah kecil milik Kisaka. Ada rasa gugup, tapi lebih dari itu, ada rasa tenang yang mulai tumbuh di dadanya. Sebelum mereka bangkit, Kisaka menatap Raras lama. Aku janji, kita akan lewati semua ini. Mungkin hari ini penuh air mata, tapi suatu hari nanti, air mata itu akan jadi cerita yang kita kenang dengan senyum. Raras mengangguk. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menggenggam tangan suaminya lebih erat. Genggaman itu adalah jembatan di antara ketakutan dan harapan, di antara masa lalu yang penuh cemooh dan masa depan yang belum mereka tahu. Di sudut ruang, secangkir teh yang sudah dingin tetap berada di meja. Uapnya memang hilang, tapi wangi manisnya masih ada, seperti keyakinan yang tetap tinggal walau panasnya sempat mereda. Dan di hati Raras, janji yang baru saja terucap terasa seperti cahaya kecil yang menembus langit kelabu sore itu. Malam turun pelan-pelan di desa. Lampu-lampu jalan yang jarang itu menyala temaram, menebar cahaya kekuningan di jalan tanah yang masih basah bekas hujan. Suara jangkrik bersahut-sahutan, bercampur dengan bunyi kodok dari sawah. Raras duduk di boncengan motor Kisaka, memeluk tas kecil berisi beberapa pakaian. Gaun pengantin emasnya sudah ia ganti dengan kebaya sederhana berwarna coklat muda. Rambutnya diurai setengah untuk kenyamanan. Motor tua itu melaju pelan di jalan sempit, melewati deretan rumah yang sebagian sudah gelap. Sesekali ada suara tawa dari dalam rumah, atau aroma sayur lodeh yang keluar dari jendela. Raras menunduk, menatap ke tanah, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Setelah seharian menghadapi tatapan sinis, ucapan pedas, dan kericuhan di pelaminan, hatinya lelah. Kisaka tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Hanya sesekali ia memastikan Raras nyaman duduk, atau memperlambat laju motor saat melewati lubang besar. Ketika rumah papan di ujung desa mulai tampak, Raras mengangkat kepalanya. Rumah itu berdiri sendirian di tepi ladang randu yang luas, berpagar bambu sederhana. Cahaya lampu minyak di teras berkelip-kelip tertiup angin. Sesampainya di depan rumah, Kisaka mematikan mesin motor. "Selamat datang di rumah kita," ucapnya pelan. Suara itu hangat, tapi di telinga Raras seperti menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Ia membuka pagar bambu dan mempersilakan Raras masuk terlebih dahulu. Di dalam, suasananya sederhana sekali. Lantai papan dipelitur seadanya. Dindingnya dihiasi rak kayu berisi botol-botol kaca berisi ramuan herbal. Di sudut, ada meja kecil dengan mushaf dan sajadah yang terlipat rapi. Aroma kayu dan minyak sereh memenuhi udara.
Raras menaruh tasnya di atas dipan bambu, lalu duduk pelan, mencoba membiasakan diri. Kisaka menuang air dari kendi ke dalam gelas tanah liat, lalu menyodorkannya. Minumlah. Ini dari sumur belakang. Airnya sejuk. Raras menerimanya dan meminum seteguk. Dinginnya air itu seperti meredakan sedikit panas di dadanya. Hening menguasai ruangan. Dari luar, suara angin menerobos celah-celah papan, membawa aroma bunga randu yang sedang mekar. Raras memandang suaminya, ingin bertanya banyak hal, tentang hidupnya, tentang masa lalu yang membuat orang memanggilnya dukun, tentang kenapa ia memilih hidup di tempat terpencil. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Kisaka duduk di kursi bambu, menatap keluar jendela. Malam pertama kita mungkin tidak seperti yang kau bayangkan, katanya, tanpa menoleh. Tidak ada ranjang empuk atau lampu gantung. Hanya rumah kecil ini, dan aku, yang akan mencoba jadi tempat kau pulang. Raras tersenyum tipis. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh tenang, jawabnya. Lalu ia menunduk, menatap jemari tangannya sendiri. Ada rasa canggung, tapi juga rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berbincang sebentar, sekadar saling bertanya kabar orang tua dan rencana besok. Setelah itu, Kisaka mengambil sajadah dan mengajak Raras sholat Isya berjamaah. Di sujud terakhir, Raras merasa dadanya lebih ringan, seolah sebagian beban yang ia pikul hari ini ikut tertinggal di lantai papan itu. Setelah sholat, Kisaka mematikan lampu minyak di ruang tamu, meninggalkan satu lampu kecil di kamar. Raras berbaring di dipan bambu yang diberi alas tipis. Di luar, suara angin dan jangkrik menjadi lagu pengantar tidur. Ia memejamkan mata, tapi sebelum benar-benar terlelap, ia mendengar suara lembut Kisaka berdoa di sudut kamar. Doa yang sederhana, tapi setiap katanya seperti melapisi hatinya dengan ketenangan. Malam itu, meski sepi dan jauh dari hiruk-pikuk pesta, Raras merasa ada sesuatu yang berbeda, ketenangan yang rapuh, tapi nyata. Dan di balik ketenangan itu, ia tahu badai belum benar-benar reda. Tapi untuk sementara, ia membiarkan dirinya beristirahat. Pagi itu matahari naik pelan di balik pepohonan randu. Udara di luar rumah dingin dan segar. Embun masih menggantung di ujung daun. Raras bangun lebih awal dari biasanya, meski tidurnya semalam tidak terlalu nyenyak. Suara ayam jantan memecah kesunyian, bercampur dengan bunyi kayu yang dipotong di kejauhan. Di dapur kecil rumah papan itu, Raras berdiri di depan tungku tanah liat. Ia menyalakan api, meniup pelan arang yang membara. Di panci, air mulai mendidih untuk membuat teh. Kisaka masih di luar, entah sedang memberi makan ayam atau memeriksa tanaman herbal di belakang rumah. Sambil menunggu air mendidih, pikiran Raras mulai melayang. Ini adalah hari ketiga ia tinggal di rumah itu. Suasana memang tenang, tapi sepi yang terlalu panjang membuatnya tak nyaman. Ia merindukan suara gaduh di rumah orang tuanya, merindukan obrolan ibu saat pagi, bahkan merindukan teriakan anak-anak tetangga yang berlarian di halaman. Di sini, hanya ada suara angin dan burung. Ia memandangi dinding papan yang mulai kusam. Di sudut, rak kayu berisi botol-botol ramuan terlihat berdebu. Apa aku sanggup hidup seperti ini? Batinnya berbisik. Pernikahan mereka baru saja berlangsung, tapi sudah banyak yang harus ia hadapi. Penolakan keluarga, cibiran tetangga, dan sekarang, kesunyian yang membuat hati goyah. Kisaka masuk ke dapur sambil membawa keranjang kecil berisi daun-daunan segar. Ini untuk ramuan nanti, katanya sambil tersenyum. Raras membalas dengan senyum tipis, lalu menuang teh ke dalam 2 cangkir. Mereka duduk berhadapan di meja kecil. Percakapan mengalir seadanya, tentang cuaca, tentang harga beras di pasar, tapi Raras merasakan jarak di antara kata-kata itu. Setelah sarapan, Kisaka pergi ke rumah seorang warga yang meminta bantuannya memijat. Raras tinggal sendirian. Ia duduk di teras, memandangi jalan tanah yang sepi. Sesekali ada orang lewat, tapi kebanyakan hanya mengangguk tanpa senyum. Dari kejauhan, ia bisa mendengar bisik-bisik. Itu dia, yang nikah sama dukun.
Cantik-cantik kok milih hidup susah. Suara-suara itu menusuk, meski ia pura-pura tidak mendengar. Siang menjelang, Raras mencoba membersihkan rumah. Ia menyapu lantai, mengelap meja, dan menata ulang barang-barang di rak. Tapi saat melihat rak penuh botol ramuan, hatinya kembali resah. Inilah sumber gosip itu, pikirnya. Orang-orang tak akan pernah berhenti memanggilnya dukun. Malamnya, Kisaka pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di kursi bambu sambil minum air. Raras menatapnya lama, ingin bertanya banyak hal, tentang gosip itu, tentang masa lalunya, tapi ia takut jawabannya justru akan menambah beban. Akhirnya, ia hanya berkata, "Apa kau tidak lelah mendengar orang-orang memanggilmu seperti itu?" Kisaka menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Mereka memanggil dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka tahu. Aku sudah terbiasa. Yang penting kau tahu siapa aku. Jawaban itu membuat Raras terdiam. Ia ingin percaya, tapi suara-suara di kepalanya tak mau hilang. Ia berbaring malam itu dengan pikiran penuh pertanyaan yang tak berjawab. Di luar, angin malam bertiup, membawa aroma randu yang samar. Dan di tengah keheningan itu, bisikan ragu semakin jelas terdengar di hatinya. Sejak pagi buta, kabar tentang Kisaka yang menolong nenek sakit kemarin sudah beredar di warung kopi, pasar, bahkan sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya paling keras menentangnya. Meski sebagian masih bersikap dingin, ada yang mulai mengangguk kecil ketika namanya disebut. Raras duduk di warung sayur milik Bu Sulis, membantu menata cabai dan tomat. Biasanya, ketika ia datang ke sini, beberapa orang akan memilih diam atau pindah lapak. Tapi kali ini, dua orang ibu yang sedang membeli sayur menyapanya lebih dulu. "Raras, suamimu kemarin nolong ibunya Bu Yati, ya?" tanya salah satunya. Raras mengangguk. "Iya, kebetulan kami lewat, jadi sekalian mampir." "Alhamdulillah, sekarang Bu Yati cerita ke semua orang kalau Kisaka orangnya baik. Katanya cuma dia yang mau datang cepat-cepat ke rumah waktu diminta tolong," sambung ibu yang lain sambil tersenyum. Meski hanya percakapan singkat, Raras bisa merasakan perbedaan nada di suara mereka. Tidak setajam dulu, bahkan sedikit hangat. Sore itu, Kisaka sedang memperbaiki atap rumah Pak Men, tetangga tua yang tinggal sendirian. Genting rumahnya pecah terkena ranting besar saat hujan deras beberapa hari lalu. Tanpa diminta, Kisaka memanjat, mengganti genting yang rusak, dan merapikan talang air. Pak Men yang duduk di kursi bambu di bawah pohon hanya bisa mengangguk berkali-kali. Wajahnya penuh rasa syukur. Beberapa anak muda yang lewat berhenti sejenak untuk melihat. Awalnya mereka hanya menonton sambil bercanda, tapi ketika melihat Kisaka turun dari atap dengan baju penuh debu dan keringat, salah satu dari mereka berkata lirih, "Ternyata dia mau kerja kasar juga. Ya, bukan cuma duduk di rumah." Yang lain mengangguk pelan, seakan baru sadar sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Malam harinya, di pos ronda, terdengar cerita yang sama dari mulut ke mulut. Semakin banyak orang yang mulai menambahkan kisah tentang bantuan Kisaka, mengangkat karung beras untuk janda tua, memperbaiki pintu rumah tetangga, bahkan mengajar anak-anak mengaji di musyalah kecil dekat ladang. Raras yang mendengar semua ini dari ibu di rumah merasa hatinya sedikit lega. Ia tahu jalan menuju penerimaan penuh masih panjang, tapi setidaknya kini ada tanda-tanda bahwa ombak besar mulai surut. Ketika ia menyampaikan kabar itu pada Kisaka, lelaki itu hanya tersenyum tipis. "Biarkan saja mengalir. Kebaikan itu seperti air, kalau terus mengalir, lama-lama akan membersihkan lumpur." Malam itu, Raras duduk di teras bersama suaminya, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Di tengah dinginnya udara, ia merasa ada hangat yang berbeda, bukan hanya dari secangkir teh yang ia pegang, tapi dari keyakinan yang perlahan tumbuh di hatinya. Dan tanpa ia sadari, sedikit demi sedikit, rasa malu yang dulu membebani pundaknya mulai berganti dengan rasa bangga yang ia simpan diam-diam. Pagi itu udara desa terasa berbeda. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma tanah kering bercampur debu jalan. Raras sedang menjemur pakaian di halaman ketika suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan.
Itu suara yang jarang sekali terdengar di jalan sempit menuju rumah mereka. Sebuah mobil hitam mengkilap muncul dari balik tikungan, melaju perlahan hingga berhenti tepat di depan pagar bambu. Kacanya gelap, membuat Raras tak bisa melihat siapa di dalam. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengingat apakah ada tamu yang sudah dijadwalkan datang hari ini. Tidak ada. Pintu mobil terbuka. Keluar seorang pria berseragam rapi. Warna hijau lumut dengan tanda pangkat di bahu. Seragam militer. Tubuhnya tegap. Wajahnya keras tapi tenang. Ia menoleh sebentar ke Raras, lalu membuka pintu belakang mobil. Dari dalam, keluar seorang pria setengah baya dengan jas hitam. Langkahnya mantap. Matanya tajam mengamati sekitar. Sorot itu membuat Raras gugup. Ia belum pernah melihat kedua orang ini sebelumnya. "Permisi, ini rumah Kisaka?" tanya pria berseragam militer. Suaranya berat namun sopan. Raras mengangguk pelan. "Iya, betul. Ada keperluan apa, Pak?" "Kami datang untuk menemuinya. Tolong sampaikan, ini penting," jawabnya singkat. Raras segera memanggil Kisaka yang sedang merapikan botol-botol ramuan di rak. Begitu melihat tamu-tamu itu, ekspresinya berubah. Bukan terkejut, tapi ada semacam pengakuan di matanya. Ia melangkah pelan ke depan pagar. "Lama sekali tidak bertemu, Pak," ucap pria berjas sambil menjabat tangan Kisaka dengan erat. "Kami sudah mencari Anda." "Aku sudah bilang, aku ingin hidup tenang di sini," jawab Kisaka datar. Namun tatapannya tetap menghormati. Raras menatap mereka bergantian. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka seolah sudah mengenal suaminya dengan baik? Dan kenapa Kisaka terlihat seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu yang besar? Pria berseragam menghela napas, lalu berkata, "Kami butuh Anda kembali. Ada urusan yang hanya Anda yang bisa selesaikan." Kisaka memalingkan wajah, menatap ladang randu di kejauhan. "Hidup saya sekarang bukan lagi di dunia itu," jawabnya. "Dunia itu?" Raras mengulang dalam hati, semakin bingung. Suasana menjadi tegang. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Akhirnya, pria berjas itu berkata, "Kalau Anda menolak, kami tetap harus menjelaskan sesuatu pada istri Anda. Dia berhak tahu siapa Anda sebenarnya." Raras terperanjat. Ia menatap Kisaka, mencari jawaban di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dalam yang penuh rahasia. "Baik," kata Kisaka akhirnya. "Masuklah. Kita bicara di dalam." Dan di saat mereka melangkah masuk rumah, Raras tahu, apapun yang akan ia dengar hari ini, hidupnya tidak akan lagi sama. Suasana ruang tamu rumah papan itu terasa lebih sempit dari biasanya. Raras duduk di kursi kayu, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Di depannya, pria berseragam militer dan pria berjas duduk berdampingan. Sementara itu, Kisaka duduk di kursi bambu dekat jendela. Cahaya pagi menyinari sebagian wajahnya. Pria berjas membuka pembicaraan dengan suara tenang tapi penuh wibawa. "Ibu Raras," katanya, "mungkin selama ini Anda mendengar banyak cerita miring tentang suami Anda. Sebagian besar tidak benar." Raras menelan ludah. "Jadi, siapa sebenarnya dia?" Pria berseragam mencondongkan badan. Nama lengkapnya adalah Saka Pratama. Dulunya beliau adalah dokter militer yang pernah bertugas di daerah konflik. Selama lebih dari 15 tahun, beliau memimpin tim medis yang menyelamatkan ratusan nyawa, tidak hanya prajurit, tapi juga warga sipil. Di medan perang, beliau dijuluki tangan penyembuh, karena kemampuannya dan keberaniannya berada di garis depan. Raras menatap suaminya dengan mata lebar. Kisaka tidak menampik, hanya menghela napas panjang. Pria berjas melanjutkan, tapi setelah sebuah misi yang sangat berat, beliau memilih mengundurkan diri. Kehilangan banyak rekan membuatnya memutuskan hidup jauh dari hiruk-pikuk, mengabdi secara sederhana di desa ini. Botol-botol ramuan yang Anda lihat di rumahnya adalah hasil pengetahuan pengobatan tradisional yang ia pelajari sejak muda, dipadukan dengan ilmunya sebagai dokter.
Raras merasa dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena campuran takjub dan haru. Lalu, kenapa orang-orang menyebutnya dukun? Tanyanya. Kisaka tersenyum tipis. Karena aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku hanya menolong siapa yang datang. Bagi sebagian orang, kalau kau menyembuhkan tanpa obat pabrik, kau pasti dukun. Aku biarkan saja. Aku tidak butuh pembuktian di mata mereka. Pria berseragam menatap Kisaka dengan nada hormat. Kami datang hari ini karena ada misi kemanusiaan yang butuh keahlian Anda. Tapi kami tahu, keputusan tetap ada di tangan Anda. Ruangan hening. Raras memandang suaminya lama. Kenapa kau tidak pernah menceritakan ini padaku? Suaranya bergetar. Karena aku ingin kau memilihku karena siapa aku hari ini, bukan siapa aku dulu, jawab Kisaka pelan. Masa laluku hanya cerita. Yang penting, apa yang bisa kulakukan untukmu sekarang? Air mata mengalir di pipi Raras. Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. Semua hinaan, cibiran, dan tatapan sinis yang pernah ia terima kini terasa ringan dibandingkan kenyataan yang baru ia ketahui. Dan di luar rumah itu, seolah alam ikut tahu, angin bertiup lembut, menggoyang bunga-bunga randu yang bermekaran, seakan mengucap selamat pada dua hati yang kini semakin teguh berdampingan. Kabar tentang masa lalu Kisaka menyebar lebih cepat dari hujan deras di musim kemarau. Hanya butuh 1 hari setelah tamu berseragam itu pulang, cerita sudah sampai ke warung kopi, pasar, pos ronda, bahkan ke telinga orang-orang yang selama ini paling keras mencibirnya. Di pagi yang cerah itu, Rara sedang menjemur pakaian ketika ia melihat sosok ayah dan ibunya berjalan di jalan setapak menuju rumah. Di belakang mereka, ada Paman Surya, orang yang dulu paling lantang menolak pernikahan ini. Wajah mereka serius, tapi di mata ayah ada sesuatu yang belum pernah Raras lihat sebelumnya. Penyesalan. Sesampainya di teras, ayah berdiri kaku, sementara ibu langsung meraih tangan Raras. Nak, maafkan kami. Kami tidak tahu siapa sebenarnya suamimu, ucapnya dengan suara bergetar. Paman Surya menunduk. Suaranya parau. Aku terlalu cepat menghakimi. Aku pikir dia hanya orang tua lusuh yang mencari perlindungan lewat menikah denganmu. Ternyata, dia jauh lebih mulia daripada yang kukira. Raras hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Yang penting sekarang, kita sama-sama tahu, jawabnya pelan. Kisaka keluar dari dalam rumah, membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyodorkannya kepada ayah dan Paman Surya. Tidak perlu minta maaf. Kita semua punya cara sendiri dalam menjaga orang yang kita sayangi. Aku mengerti kenapa kalian khawatir. Ucapannya sederhana, tapi justru membuat mata Paman Surya semakin merah. Kau terlalu baik, Ki. Aku malu pada diriku sendiri. Siang itu, beberapa tetangga datang satu persatu. Ada yang membawa pisang, ada yang membawa gula, ada pula yang hanya datang untuk menyalami Kisaka. Wajah-wajah yang dulu menatap dengan sinis kini menunduk dengan hormat. Maafkan kami, Pak Ki. Kami salah paham selama ini, kata Bu Sulis, pedagang sayur yang dulu sering menggunjing. Tak mengapa, Bu, jawab Kisaka sambil tersenyum. Yang penting, kita sekarang bisa saling menghormati. Menjelang sore, halaman rumah mereka penuh orang. Suasananya hangat, penuh obrolan dan tawa. Raras berdiri di teras, menatap suaminya yang dikelilingi warga. Ia melihat betapa tulusnya ia mendengar setiap keluhan, menanggapi setiap cerita, seolah semua itu sama pentingnya. Di dalam hati, Raras tahu, hari ini adalah hari pembuktian. Bukan hanya kepada warga dan keluarga, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia telah memilih dengan hatinya, dan pilihan itu terbukti benar. Di sudut halaman, Paman Surya menghampiri Raras. Kau tahu, Nak, katanya lirih, tidak semua orang berani menentang omongan satu kampung demi orang yang mereka percaya. Kau sudah melakukannya. Aku bangga padamu. Raras tersenyum, kali ini tanpa rasa getir. Terima kasih, Paman.
Semoga kita semua bisa belajar dari ini. Matahari sore menebar cahaya keemasan di ladang randu. Angin membawa wangi bunga ke dalam rumah. Dan di tengah suasana penuh haru itu, Raras merasa bahwa semua air mata yang pernah ia jatuhkan kini berganti menjadi cahaya yang menerangi jalannya ke depan. Sebulan telah berlalu sejak kebenaran tentang Kisaka terbongkar. Desa yang dulu penuh cibiran kini berubah menjadi tempat yang menyambut mereka dengan senyum dan salam. Setiap kali Raras berjalan ke pasar, orang-orang yang dulu membuang muka kini menyapanya lebih dulu. Bahkan anak-anak yang dulu mengejek kini berlari menghampiri, memanggilnya Bu Raras, sambil tersenyum malu. Suatu pagi yang cerah, Raras dan Kisaka berjalan berdampingan menyusuri jalan tanah menuju ladang randu. Di tangan Kisaka ada keranjang berisi bibit pohon kelor, yang rencananya akan ia tanam untuk kebutuhan obat warga. Di tangan Raras ada bakul berisi kue basah untuk dibagikan kepada tetangga yang membantu. Mereka melewati rumah-rumah yang pintunya terbuka lebar. Dari dalam, warga melambaikan tangan, beberapa bahkan memanggil mereka untuk sekadar berbincang. Pak Ki, terima kasih kemarin sudah membantu memandikan bapak saya yang sakit, kata seorang pemuda. Ah, itu hal kecil, jawab Kisaka sambil tersenyum, lalu melanjutkan langkah. Raras menatap suaminya dari samping. Wajah itu masih sama seperti saat pertama kali ia lihat di pasar. Tenang, sederhana, dan penuh wibawa yang tak dibuat-buat. Hanya saja kini, ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata seorang perempuan yang harus membela pilihannya, tapi mata seorang istri yang bangga karena cintanya tak salah arah. Sore itu, di halaman rumah mereka, ayah dan ibu Raras datang membawa oleh-oleh dari kota. Mereka duduk bersama di teras, menyeruput teh hangat sambil menikmati angin sore. Paman Surya juga datang, kali ini membawa durian. Tawa dan cerita mengalir. Tak ada lagi nada sindiran atau tatapan curiga. Di tengah obrolan, ayah menatap Kisaka dan berkata, "Terima kasih sudah menjaga anakku lebih baik daripada yang bisa kulakukan sendiri." Kisaka hanya tersenyum, lalu meraih tangan Raras. Genggaman itu hangat, mantap, seolah berkata bahwa janji yang pernah ia ucapkan akan terus dijaga sampai akhir hayat. Menjelang malam, ketika semua tamu sudah pulang, Raras berdiri di teras memandang langit yang bertabur bintang. Kisaka berdiri di sampingnya. "Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu," kata Raras pelan. Kisaka menoleh. Matanya penuh cahaya lembut. "Dan aku tidak pernah menyesal menunggumu percaya." Di bawah cahaya rembulan, mereka berdiri dalam diam, membiarkan angin malam menyapu pipi. Cinta mereka kini bukan lagi sekadar janji di bawah hujan cibiran, tapi cinta yang tumbuh di tanah penghormatan. Cinta yang telah diuji, dipertahankan, dan akhirnya dihormati. Dan di kejauhan, ladang randu bergoyang pelan, seakan ikut mengangguk menyetujui bahwa kebahagiaan yang diperjuangkan dengan sabar, pada akhirnya akan menemukan rumahnya sendiri.